Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kesempatan bagi kepala desa, lurah ya, yang punya ide-ide cerdas ya, yang punya komunikasi yang bagus dengan warganya, pastinya sangat tertarik untuk menjadi peserta lomba desa. Tapi kalau misalkan kepala desa yang landai-landai saja, kepala desa yang mengalir saja ya, ya nggak tertarik ya terkait dengan lomba ini. Kalaupun hadiahnya itu totalnya itu sampai berapa puluh miliar itu ya, puluhan miliar yang jelas total yang hadiah yang diperebutkan ya. Untuk juara pertama itu aja dapat 7,5 miliar. Bahkan informasi kemarin dari Menteri Desa itu kayaknya eh, membuat lomba desa ini semakin bergairah lagi. Nah, saya punya konsep, saya punya ide ya, saya punya gagasan. Nah, konsep, ide, gagasan itu beda ya. Kami siap ya menjadi konsultan ya. Dan sebelum kami menjadi konsultan, kami siap ya dihadapkan misalkan untuk tataran desa ya. Jadi mulai kepala desanya, ya BUMDesnya, Koperasi Merah Putihnya, ya LMD-nya, BPD-nya, ya. Kumpulkan orang-orang yang kreatif ya, dan utamanya pelaku UMKM sama pemudanya. Kumpulkan ya. Nanti uji ya, uji ide, gagasan, konsep yang akan kami presentasikan ya. Rasionya, ide, konsep, gagasan yang akan kami presentasikan tadi. Nah, bagaimana nanti dari para mudanya ya, UMKM-nya ya, dari BPD-nya, dari LMD-nya, ya, dari Koperasi Merah Putih hingga BUMDes ya. Nah, bagaimana meresponnya ini? Ya. Tapi jangan sampai di dalam forum itu terjadi debat kusir ya. Pokoknya ada profil-profil atau sosok-sosok kadang-kadang yang punya karakter merasa paling benar, merasa paling pinter ya. Tapi di saat dia disuruh buat suatu ide, suatu gagasan nggak bisa, bisanya hanya menyangkal ya, hanya memprotes ya. Beda loh ya menyangkal, memprotes ya dengan mengkritisi ya. Kalau mengkritisi itu gampangannya ada satu pemikiran ya yang perlu dikritik ya, karena ada rasio-rasio yang tidak mungkin ya dibenarkan ya, katanya dengan ide gagasan itu baru kritik ya. Tapi kalau yang namanya nyinyir ya itu identik dengan apa ya, menyangkal ya, terus eh, membantah atau merasa paling ini ya, itu kelompok nyinyir ya. Itu nggak akan, orang nyinyir itu nggak akan punya ide, punya gagasan, nggak punya ya. Intinya kalau ada orang punya gagasan, punya ide, dinyinyirin aja. Nah, itu ada tipikal orang seperti itu ya. Nah, untuk itu kami siap ya. Di desa Marga apa, di Kecamatan Margahayu aja ya. Kami siap untuk menjadi konsultan ya. Nah, intinya di saat desa atau kelurahan tadi ya, setelah ya, mengundang kami ya, kami akan presentasikan ya bagaimana rasio kemungkinan untuk mencapai kemenangan ya di lomba desa ini ya. Pokoknya hadiahnya keren ya. Dari situ nanti kami clear aja ya, yang jelas nanti kita gambling ya. Saya siap misalkan dari hadiah yang diterima ya, misalkan saya mendapat sekian persen, clear harus gitu ya di depan ya. Tapi untuk biaya keseharian atau biaya operasional itu memang harus dikondisikan juga ya, harus dikondisikan juga ya. Jadi kami dulu dari Kominfo ya, kami dulu dari Kominfo ya,
uh, untuk track record saya, ya itu bisa dilihat dari channel YouTube saya, ya, atau Facebook saya, atau TikTok saya, ya. TikTok saya yang sudah menembus yang mengikuti hampir 7.000, ya. Untuk YouTube yang Warisbi, ya, yang Warung Informasi Bisnis, ya, itu YouTube saya yang lama dan sekarang masih aktif, itu sudah mencapai 2.200 lebih, ya. Nah, untuk yang baru saya bikin, ya, Teliti, ya, Televisi Lingkungan Sayati, ya. Ini baru saya bikin, ya, itu sudah mencapai 1.260, ya. Nah, dari situlah, ya, yang jelas kami memang berharap sebenarnya ke Desa Sayati, ya. Tapi setelah saya berusaha membangun komunikasi dengan para ini, kayaknya responsifnya itu jauh, ya. Tapi saya tetap berharap, ya, semoga aja dengan adanya lomba desa ini, ya, saya tertantang, misalkan di desa saya sendiri ini, harusnya saya tuh di desa saya sendiri ini, ya. Misalkan saya diundang kepala desa, misalkan dihadapkan ke semua lembaga tadi, ya, mari berdiskusi, ya. Mari mendiskusikan pemikiran saya, ya. Nah, bagaimana rasio-rasio untuk mencapai kemenangan tadi, ya, dengan adanya berbagai kriteria yang diharapkan, misalkan masalah kebersihan, masalah KB, bagaimana masalah sistem manajemen keuangannya, dan yang lain-lain. Nah, pengertian dan yang lain-lain tadi, disitulah ruang kita untuk berinovasi, berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Ya, untuk itu, ya, ini sebenarnya peluang partai, ya. Jadi partai itu yang selama ini yang saya amati, ya, jadi jarang, ya, berkegiatan di luar, misalkan kegiatan reses, ya, misalkan kegiatan pilkada, pileg, ya. Nah, di luar itu cenderung nggak ada kegiatan. Nah, inilah yang menurut saya masyarakat ini bertanya-tanya, kira-kira dengan adanya kondisi yang seperti ini, sebenarnya DPR ini kerjanya apa, ya. Jadi peluang untuk apa, ya, masyarakat ini menyampaikan ide, gagasan, keluhan, ya, itu di ruang yang mana, ya. Paling hanya pada reses saja. Saya lihat reses juga itu kadang-kadang juga yang dihadirkan orang-orang yang itu saja, ya, dan paling bagi-bagi amplop, ya. Nah, jadi seolah-olah itu kegiatan formalitas, ya, yang harus dilakukan, kegiatan formalitas. Maksudnya apa? Ya pokoknya dilakukan, ya sudah, nggak ada beban. Nah, dari situlah, ya, mari kayak utamanya ini kayak Ono Surono ini, ya. Jadi Ono Surono ini yang gampangannya secara elektabilitasnya ini turun naik, ya, kadang sampai tenggelam, nyungsep. Nah, ini lebih sering, ya, naiknya jarang, ya. Jadi kayak Ono Surono ini lebih sering ke apa, timbul tenggelam, ya, timbul tenggelam, nyungsep, ya. Nah, dari sinilah, ya. Nah, jadi potensi dari partai tadi, ya, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, punya desain, ya, bagaimana konsep membangun desa. Ini baru keren, ya. Jangan misalkan menjadi ketua DPR, ya, tahu-tahu nyalon pilgub, ya. Padahal dia nggak punya kemampuan untuk menunjukkan ide gagasannya, ya, atau berkonsep bagaimana membangun desa. Coba kalau misalkan DPR tadi punya peluang, ya, berani memanfaatkan peluang, maksud saya, terkait dengan lomba desa ini, ya. Kami siap, ya. Jadi di Sayat ini ada 17 RW, ya, ada 101 RT, ya. Setiap RW saya pastikan ada masjid, ya kan? Nah, ini yang menjadi instrumen, ya, menjadi potensi, ya. Dengan banyaknya RT, dengan banyaknya RW, dengan banyaknya masjid, ya. Ini menjadi sebuah potensi, ya. Bagaimana mengkolaborasikan, ya, instrumen-instrumen yang ada tadi, ya, bagaimana antara remaja masjid, ya, bagaimana antara pemuda, ya, pemuda RW, ya, bagaimana misalkan kaitannya dengan posyandu, ya, bagaimana misalkan kaitannya dengan
puskesmas, ya Budan Desa, ya Koperasi Merah Putih, ya dengan BUMDesnya, ya peran BPD dan partisipasi aparatur yang ada di desa. Jadi setiap RW itu nanti kita data, ya potensi aparatur ada berapa. Nah, di situ kita bagaimana memerankan ya aparatur-aparatur yang ada di desa tadi untuk berpartisipasi aktif. Nah, bagaimana dengan konsep ide gagasan tadi, makanya mau nggak mau akhirnya aparatur itu akhirnya ada keinginan untuk bergabung katanya dengan lomba ini. Ya, begitu juga para budayawan, ya mungkin para olahragawan, ya mungkin para hartawan, ya pengusaha itu akan ada ketertarikan, ya untuk bergabung di lomba ini. Nah disitulah ya kami punya konsep ide gagasan ya sebagai magnet ya. Bagaimana potensi yang ada di desa tadi mampu akhirnya tergerak ya. Jadi kita singgung, kita ajak bicara, kita berikan peluang ya. Kita ajak untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Harus ada peluang ke sana. Nah, untuk itu kami siap ya. Misalkan dari partai apa ya. Yang jelas partai yang sejalan dengan KDM harus sejalan dengan KDM. Saya siap ya menjadi konsultannya ya terkait lomba desa tersebut ya. Oke, mungkin itu ya besar harapan kami. Desa, lurah atau partai ya hubungi kami dan kami siap untuk menjadi konsultan di desa kelurahan Anda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.